Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai dengan subuh kali ini di waktu Indonesia bagian barat, memasuki hari ke-6 di bulan Rabiul Akhir tahun 1443 Hijrah. Di hari Sabtu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, umur kita, membimbing kita untuk menata sisa kehidupan kita menjadi bagian episode kehidupan yang terbaik dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hamba-hamba Allah yang masih berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, dikuatkan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelembutan hati untuk bertaubat sehingga mampu menata hidup lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Di kesempatan subuh kali ini kita akan mencoba meneruskan bahasan di Jumat lalu, masih terkait berkelindan dengan bab doa. Kita telah membahas tentang esensi doa di awal jumpa kita. Mengapa manusia butuh untuk berdoa? Apa pentingnya doa terkait dengan aspek kehidupan kita? Kemudian di pertemuan lalu juga, di hari Jumat khususnya, kita sudah belajar bagaimana kita mendapati tempat-tempat terbaik untuk memanjatkan doa, pun waktu-waktu yang spesial untuk berdoa. Kini kita mencoba untuk belajar dari petunjuk Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara menata kalimat-kalimat dalam doa, sehingga dengan itu lebih cepat dan lebih mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita harapkan dan menjadi bagian dari kebutuhan akan kehidupan kita, baik di dunia ataupun untuk mendapat bekal terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuki pada tatanan kalimat-kalimat Qur'aniyah, kalimat-kalimat doa yang terkandung terisyaratkan di dalam Al-Quran dan memberi petunjuk kepada kita demikian seharusnya doa ditata, kita harus mengenal kembali tentang sifat-sifat dan nama-nama terbaik yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkenan saya ingin mengingatkan kepada kita semua, diri saya dan teman-teman semua yang terhubung dalam ta'lim di subuh kali ini, bahwa di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi yang kuat kepada kita bahwa sejak dalam kandungan ibunda kita, proses kandungan di dalam rahim itu, khususnya di usia 4 bulan, saat roh ditiupkan, terjadi satu komitmen kita, dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan komitmen syahadat kita kepada Allah, sehingga dengan itu kita memiliki bekal utama berupa fitrah rabbaniyah saat terlahir ke dunia ini, dan dengan itulah kemudian kita berkehidupan, dan dengan itu pula kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berharap rahmatnya. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah, pahamilah, pelajari ketika Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil satu komitmen, mengambil satu perjanjian pada setiap anak cucu Adam dalam proses kandungan ibundanya saat awal mula proses penciptaan. Ketika roh mulai ditiupkan, kemudian Allah mengambil perjanjian dengan mengatakan alastu bi rabbikum, apakah engkau berkomitmen untuk menetapkan aku sebagai Rabbmu? Kita pernah jelaskan
Ketika Allah memilih kata Rabb mewakili sifat rububiyahnya yang menampakkan tanda-tanda ketuhanannya melalui perawatan, pemberian kebutuhan, menyembuhkan dan menyehatkan saat sakit, kemudian juga turunan-turunan lain yang menghadirkan perhatian-perhatian yang dengan perhatian itu menunjukkan ketuhanannya dan menjadikan kita semakin mengenal dan semakin semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tanda yang diberikan pada diri kita ataupun di semesta ini ataupun yang tertuliskan dalam Al-Quran yang dibacakan dalam setiap kesempatan sholat kita, semua itu dijadikan sebuah tanda untuk menyadari dan memahami bahwa hanya Allah Tuhan yang hak dan kepada Allah kita kembali. Demikian di Quran surah Fussilat surah ke-41 ayat 53 itu ditegaskan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampakkan kepada mereka itu, kepada hamba-hambaku kata Allah, tanda-tanda yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri manusia itu sendiri ataupun juga pada alam semesta yang bisa kita analisis sampai kita menyadari bahwa semua yang terkandung dalam Al-Qur'an, keterangan-keterangan firman yang Allah sampaikan, semua adalah nyata kebenarannya, absolut kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan nama sifatnya dengan kalimat Rabb, alastu bi rabbikum, ini memberikan kesan yang dalam kepada kita bahwa ada jaminan-jaminan rububiyah, perawatan, pemberian kebutuhan, kemudian juga perhatian-perhatian yang dalam, yang dengan itu semua kita tidak punya celah untuk menolak sedikit pun atau mengajukan syarat sekecil apapun. Lantas kita berkata, bala, tentu saja ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Dengan fitrah inilah kemudian kita terlahir, sehingga Allah menegaskan dalam fase awal kehidupan kita saat dilahirkan dengan menurunkan Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-30 untuk mengingatkan kita semua. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka dengan itu komitmenlah, hadapkanlah dirimu sepenuhnya pada seluruh ketentuan ad-din dengan cara yang benar, dengan cara yang konsisten. Ad-din yang dimaksudkan ditegaskan oleh Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahi, sungguh yang dimaksud dengan ad-din di sisi Allah itu al-Islam, adalah Islam. Dan pokok Islam yang pertama adalah syahadat. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat inilah yang menjadi bawaan fitrah kita saat terlahir dan bekal utama dalam berkehidupan. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Demikian kita teruskan Quran surah ke-30 ayat 30 itu. Itulah fitrah yang dibawa oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya, dan tidak ada perubahan dari fitrah ini ketika Allah mencipta setiap hamba dalam proses kandungan sampai dengan kelahiran itu. Hanya lingkungan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa memberikan pengaruh itu semua sehingga seorang hamba bisa menjauh atau bahkan melupakan syahadatnya. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap hamba yang terlahir seyogianya membawa fitrah kehidupan, mengenal komitmen syahadatnya. Hanya lingkungan kemudian yang membentuk ia boleh jadi menjauh dari nilai-nilai atau bahkan komitmen syahadatnya. Lingkungan boleh jadi orang tua, boleh jadi seorang terlahir dengan keadaan yatim atau bahkan yatim piatu, paman yang merawat, kakek yang merawat, bibi yang merawat, atau bahkan semua kolega ada, namun dia bergaul di tempat-tempat yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah mengingatkan setiap hari 5 kali untuk mengenalkan dan mengingatkan syahadat itu supaya kita terus mengingatnya. Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh pemilik iman yang sejati itu jika disebutkan nama Allah, jika disebutkan nama Allah, jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. 5 kali disebutkan nama Allah dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari. Subuh, siang di waktu zuhur, asar di waktu sore, maghrib menjelang malam, sampai dengan malamnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bukankah disebutkan, diperdengarkan nama Allah agar terdengar oleh pendengaran kita sampai ke jiwa kita? Quran, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika diperdengarkan nama Allah itu, iman harusnya memiliki getaran untuk memberikan tanda sinyal apakah fitrah itu masih ada. Bukankah kalimat itu diperdengarkan? Bukankah alat mendengar itu disebut dengan telinga? Bukankah telinga itu disebut dengan udhun? Jamaknya adalah adhan. Dan adhan diperdengarkan setiap waktu 5 kali dalam sehari. Dan kalimat pembukanya adalah nama Allah yang disandingkan dengan syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, semua ini jika kita respon, maka kita mengatakan astajib ya Allah, astajib, kami menjawab, kami merespon. Nu'min ya Allah, kami beriman. Karena itulah kalimat beriman, yakin, dan merespon itu dilekatkan dengan doa
dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Ketika Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li." Maka hendaklah engkau merespon segala seruan-seruan yang aku berikan kepadamu. Kita katakan astajib, kami merespon ya Allah, kami merespon, kan? Kemudian kata Allah, wal yu'minu bi, kami iman ya Allah. Jadi respon itu didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah dari fitrah yang kita bawa itu. La'allahum yarshudun, semoga dengan itu mereka mendapati petunjuk. Ketika kita telah merespon semua itu, kemudian kita yakin dan kita ingin memohon. Pertanyaannya, bagaimana kita memohon kepada Allah? Terutama dengan sifat rububiyah yang Allah berikan kepada kita dengan janji dan komitmen yang telah kita sepakati dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah terdapat hak dan kewajiban. Hak Allah yang harus kita penuhi dan hak kita yang menjadi kewajiban Allah untuk menganugerahkannya kepada kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba menampilkan kata-kata, kalimat-kalimat, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran bagaimana kita bisa menata doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah. Yang pertama, dari uraian yang saya sampaikan dan dari kehendak Allah yang menampilkan sifat dan nama terbaiknya berupa kata Rabb yang mengandung makna rububiyah, maka isyarat pertama dalam Al-Quran ketika kita akan memohon, mintakanlah kepada Allah dengan kalimat yang hadir dalam komitmen awal saat kita bersyahadat kepada Allah di dalam kandungan ibunda kita, yaitu menggunakan kata Rabb. Disinilah saudara-saudariku, semoga Allah muliakan kita semua, kita dapati seringkali di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk untuk berdoa itu diungkapkan dengan menggunakan kata Rabb. Ini bagian yang pertama. Ya, jadi kalau kita ingin katakan, kita ingin menata kalimat-kalimat doa yang mustajabah, yang cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membuka dengan memanggil Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu nama indahnya min asma'il husna, dari nama-nama terbaik yang melekat sifat-sifat kemuliaan di dalamnya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Maka kita bisa gunakan kalimat pertama dengan menggunakan kata Rabb. Ini bagiannya. Mengapa ini penting untuk kita hadirkan? Karena tadi di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172, nama ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari komitmen, ya, pemenuhan janji Allah kepada kita yang membawa sifat-sifat rububiyah. Sifat perawatan, pengabulan, perhatian, pemberian tanpa batas, dan turunan lainnya. Bukan hanya kepada kita manusia, bahkan kepada alam semesta pada umumnya. Tanda-tanda Allah tampakkan, Allah yang merawat, Allah yang menjadikan langit tanpa tiang, merawatnya dengan keseimbangan, planet-planet, asteroid, dan sebagainya. Kan demikian juga di daratan, di lautan, ya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang membawa misi sebagai khalifah di muka bumi ini. Sudah tentunya kita akan mendapatkan bagian-bagian yang dijanjikan oleh Allah langsung kepada kita. Ya, di sini tercakup semua aspek kebutuhan kita untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa bebasnya ketika Allah mengatakan kepada kita dan berfirman, alastu bi rabbikum, apakah kalian kan berkomitmen untuk menjadikan aku Rabb yang merawat kalian, menyembuhkan saat sakit, kan? Kemudian memberikan segala kebutuhan, memberikan perhatian kepada kalian, memaafkan kalau kalian bersalah dan mau kembali pada jalan kebaikan, mengampuni dosa-dosa ketika kalian mau bertobat, dan turunan-turunan lainnya. Karena itulah kemudian kita mencoba untuk memohon kepada Allah dan mengingatkan pada diri kita akan komitmen yang telah dibangun itu dengan mengatakan ketika kita memiliki persoalan, ya Allah, saya ingin diselesaikan persoalan ini. Bukankah dulu saya telah berkomitmen menjadikan Engkau sebagai Rabb saya? Engkau yang berjanji akan memberikan solusi. Ya Allah, sekarang saya sakit, ya Allah. Saya mohon, ya Allah, sembuhkan. Bukankah dulu Engkau berjanji akan menyembuhkan saya? Ya kan? Ya Allah, saya dalam kesulitan di pekerjaan. Ya Allah, saya punya salah. Ya Allah, mohon jangan berikan saya satu beban yang saya tak sanggup untuk memikulnya. Sekian banyak yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak keturunan kita, untuk kerabat kita. Tentunya saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap keberkahan-keberkahan itu tidak hanya melekat pada diri kita saja, karena fitrah kita disebut juga dengan nama Nas. Ingat, ada ins, ada insan, ada bashar, ada bani Adam, ada an-nas. Sekian nama yang dilekatkan pada manusia dengan diksi yang berbeda dan dengan dilalah, petunjuk-petunjuk penekanan makna yang tidak sama.
Kita disebut An-Nas karena kita punya sifat sosial, bergantung juga pada makhluk-makhluk sekitaran kita. Tidak bisa kita hidup sendiri dengan sistem yang telah Allah buat, Allah susun supaya membangun harmoni di antara kita. Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling menguatkan. Karena itu dalam hidup kita juga membutuhkan orang tua kita juga mensinergikan dengan anak-anak kita, dengan kerabat kita, tetangga kita. Karena itulah fitrah kita ketika kita berdoa, kita mengingat orang tua, kita mengingat anak-anak, kita mengingat banyak hal. Sesuatu yang banyak itu bisa digambarkan dalam bahasa Arab dengan kata ganti nahnu, kan? Nahnu yang berarti kami, kita jika ditujukan untuk manusia pada umumnya. Namun bila Anda dapati kata nahnu kan dalam Al-Qur'an menunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, ingat cara memahaminya itu berbeda. Nahnu yang dimaksudkan di situ ditujukan untuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kesan bahwa informasi yang disampaikan itu begitu istimewa, begitu penting, saking pentingnya Allah menghadirkan keagungannya untuk menguatkan itu. Karena itu, jika Anda temukan dalam Al-Quran ayat-ayat dibuka dengan kata nahnu atau dari bagiannya, ya, atau potongannya, bagiannya, penunjuk yang terkait dengan nahnu yaitu na panjang, ya, na seperti ini. Biasanya menggunakan bentuk taukid, pakai inna pendek ditambah dengan na seperti ini, ya, maka kalimatnya menjadi inna. Yang ini na, ini gambaran singkat dari nahnu, maknanya mengambil makna ini, kalau menjadi objek maka menjadi na, gitu kan? Kemudian kalau dia ditambahkan dengan penguat taukid inna begini maka menjadi seperti ini. Yang bentuknya seperti ini misalnya di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 13 ya, Quran surah 18 Al-Kahf ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Allah ingin memberikan gambaran kisah inspiratif tentang kisah anak-anak muda, ya, di satu gua itu yang dikenal dengan suratnya Al-Kahf, surat gua. Itu kan kisah yang sangat dahsyat, kisah istimewa, kisah yang banyak menggugah. Saking pentingnya menjadi inspirasi, Allah menghadirkan keagungan zatnya, li ta'zimin nafsi, kan? Menggunakan kata nahnu, demi keagunganku, kan, demi kedahsyatan zatku, aku kisahkan kepadamu kisah yang istimewa. Kalau sudah menggunakan kata nahnu, kita itu diminta untuk fokus, jangan pernah abai, karena ini sangat luar biasa, sampai Allah menampilkan keagungannya terlebih dahulu untuk menjelaskan keistimewaan kisah yang disampaikan, firman yang diutarakan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ada yang menggunakan inna seperti ini, nahnunya tidak digunakan. Ada seperti kisah tentang informasi tentang malam Al-Qadar di Quran surah 97 itu, ya, dengan namanya Al-Qadar. Inna anzalna, ya kan? Inna ini anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Saking istimewanya malam itu tidak ditemukan di setiap malam, hanya satu malam saja dalam setahun. Allah sampai menghadirkan keagungan dulu zatnya, ya, ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, menghadirkan keagungan zatnya untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu dahsyat, istimewa. Kalau kamu ibadah dapat di malam itu pahalanya melimpah, beda dengan malam-malam biasa. Terkadang ada yang menyatukan nahnu dengan inna, ada seperti di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh, ya, kami yakinkan, ya, sungguh kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kami dalam terjemahan di situ bukan bentuk jamak kepada Allah, bukan, itu salah memahami, artinya tidak mengerti tentang pemahaman dalam bahasa Arab, gitu kan? Jadi pemahaman itu nanti punya ilmu-ilmu turunan. Nanti ada ilmu dasar seperti nahwu, kemudian pasangannya saraf, ada balaghah, ada arud, ya, nanti semua banyak turunan. Di balaghah itu nanti ada ma'ani, ada bayan, ada badi'ah. Nah, di antara semua itu kita akan dapati penjelasan-penjelasan makna ini. Sungguh dengan segala keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, kuturunkan Al-Qur'an itu, ketika digabungkan inna dengan nahnu menunjukkan kedahsyatan Al-Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an. Kalau sudah menggunakan keduanya, maka kita diminta jangan abai, ragu pun nggak boleh, apalagi mengabaikan, kan? Dzalikal kitabu la raiba fi. Ragu saja nggak boleh. Jadi kalau ada orang Islam ragu dengan kandungan Al-Qur'an, itu sudah bisa dipandang untuk dilihat keadaan lemah imannya. Dan ragu aja nggak boleh, apalagi mengabaikan, apalagi dengan tuduhan bahwa Al-Quran rekayasa Nabi Muhammad, produk budaya dan sebagainya. Ini menunjukkan persoalan yang serius dalam keimanannya. Nah, apa kaitan dengan bahasan yang akan kita uraikan? Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berdoa, memohon kepadanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, gitu kan? Nah, ini bagian dari ibadah, maka diajarkan kita oleh Al-Quran untuk menghadirkan bentuk-bentuk jamak bagi permohonan itu di dalam doa itu yang terkait dengan makhluk kebutuhan kita. Nah, ini yang tadi saya uraikan di awal.
Kalau kata nahnu, kata na terkait dengan kita, dengan makhluk, maka bentuknya bentuk luas, bentuk jamak. Kalau dikaitkan dengan Khalik Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud ta'zimu nafsi, ya, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan keagungan itu banyak manfaat dan keistimewaan kita dapatkan. Doa karena ini terkait dengan kita, kebutuhan kita, kan? Disinilah kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa itu yang mencakup keseluruhan. Dan ini mengesankan juga supaya ada hal fitrah yang dilekatkan pada jiwa kita untuk berbagi. Jangan pelit. Kalau nggak bisa berbagi dengan ilmu, nggak bisa berbagi dengan harta, nggak bisa berbagi dengan tenaga, masa iya sih untuk doa saja juga nggak bisa berbagi? Kan nggak bayar juga, ya kan? Kan juga fisiknya nggak terlalu banyak dikeluarkan untuk bersuara. Dengan tenaga mungkin kesulitan, ya kan? Dengan harta mungkin tidak dimiliki untuk saat itu. Dengan ilmu mungkin belum bisa diutarakan. Masa dengan doa pun nggak mampu, ya kan? Nah, karena itulah kemudian di dalam kalimat Rabb ketika digunakan untuk bermohon, seringkali ditambahkan dengan na untuk menghadirkan keluasan berkah yang kita mohonkan kepada Allah lewat kalimat ini. Untuk itulah kita temukan kalimat Rabbana, 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 Rabbana. Ini secara umum. Berbeda nanti kalau misalnya kita ingin spesifikan hal itu memang terkait masalah kita yang tidak harus semua orang itu mengalami itu. Ya, baru kita katakan nanti dengan bentuk tunggal. Nanti kita katakan ini, kalau ini Rabbana, kan? Asalnya nanti ada ya, ya Rabbana, itu kan? Kemudian ya-nya dibuang untuk mempercepat, langsung menunjukkan pada kata Rabbnya untuk mempercepat permohonan kita kepada Allah. Rabbana. Kemudian kalau kita ingin jadikan ini bentuk spesifik kita yang mengalami dan tidak semua orang merasakan itu, gitu kan? Maka kita kemudian jadikan Rabbnya ini ya ditambah dengan ya, gitu kan? Seperti ini. Nah, nanti ini harakatnya menjadi kasrah. Ya, rumus cepatnya kalau ada ya, gitu kan? Yang huruf sebelumnya itu untuk mempercepat ya, rumus cepatnya ini kasrah. Ya, pasangan dengan kasrah. Kalau ada alif ini fathah, kalau ada waw ini dhammah, gitu kan? Nah, ini perhatikan baik-baik, ya-nya ini menunjukkan kepada ya mutakallim, menunjuk kepada kita ya, yang merasa memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya. Jadi Tuhannya siapa? Allah, gitu kan? Nah, jadi di sini kita katakan Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, gitu kan? Yang berjanji kepadaku, ya Allah yang memberikan satu komitmen kepadaku untuk memenuhi kebutuhan jika aku membutuhkan, gitu kan? Yang akan mengabulkan jika aku memohon. Maka kita katakan Rabbi, gitu kan? Nah, ada rumus cepat juga. Kadang-kadang kalau kita ingin mempercepat dengan menyebut meminta dan ingin memohon dan segera dikabulkan, biasanya Al-Quran juga mengajarkan bahwa ininya dipercepat untuk takhfif, meringankan bacaan, juga tasri, mempercepat pengabulan doa. Jadi cukup kita bacakan begini, ya Rabbi, ya Rabbi begini, ya kan? Nah, ya-nya hilang, tapi ditunjukkan dengan kata kasrah bahwa ada ya sebelumnya di sini. Ya, tapi untuk mempercepat kalimat, untuk gambaran percepatan permohonan. Karena sifat manusia itu dikiaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan ya secara tidak langsung bahwa umumnya manusia kalau berdoa pengen cepat dikabulkan. Itu sifatnya. Ya, makanya dia pun meminta cepat gitu. Itu sebenarnya sebuah kadang-kadang jadi sebuah penunjukan fitrah tapi sindiran yang tajam juga. Kalau minta sama Allah pengen cepat-cepat, kalau diminta Allah dilambat-lambat. Ya itulah umumnya manusia gitu ya. Nah, tapi itu juga diluruskan nanti dalam beberapa hal. Jadi kalau kita temukan kata Rabbi ya seperti ini nih. Nah, berarti ini permintaannya spesifik hal yang dialami oleh pribadi yang mungkin tidak setiap orang merasakan apa yang kita ingin mohonkan ya. Kalau ingin kita percepat ya-nya ini kita bisa hilangkan, baca begini dengan penunjuk kasrah. Kalau kita ingin hadirkan suasana tenangnya, suasana kedamaian memintanya, suasana kepasrahan kitanya gitu kan. Nah, kita boleh hadirkan kembali huruf ya-nya dengan mengatakan Rabbi gitu kan. Nah, jelas ya? Nah, tapi kalau yang kita mintakan itu sifatnya luas, orang lain pun juga merasakan itu pada umumnya, itu kan pengen mendapati itu juga, kan? Maka kita bisa hadirkan nah di sini. Ya, maka kita diajarkan oleh Al-Qur'an dengan mengucapkan Rabbana, 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 Rabbana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, 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 Rabbana. Ya kan? Kemudian yang paling ya favorit ya, yang paling viral bahkan punya istilah sendiri kan, orang Indonesia khususnya, doa sapu jagat kan. Di Arab aja nggak dikenal nih doa sapu jagat. Ya, orang kita sudah punya istilah sendiri. Tidak salah karena memang fungsinya ini banyak sekali untuk apa namanya? Memenuhi aspek kehidupan dunia dan akhirat kita ya. Maka di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201. Ini doa yang seringkali kita mohonkan dalam setiap penutup doa-doa yang kita sampaikan. Rabbana, ini kan?
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan? Ini doa yang sering kali kita panjatkan dan mengandung unsur ini. Jadi sekali lagi, kalau kita kemudian ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita bisa gunakan kalimat-kalimat ini untuk bermohon kepada Allah, ya, bergantung kepada aspek apa yang akan kita mohonkan. Kalau pribadi gunakan Rabbi, ya. Ya, kalau misalnya istri ini mau lahiran, kan? Anak kita yang mau lahiran nih, ya, sedang dalam proses mau lahiran. Kemudian kita bermohon kepada Allah, kan anak kita yang sedang lahiran, bukan anak orang lain, kan? Ya, maka kita mohonkan Rabbi habli minas salihin, misalnya kan, ya Allah, anugerahkan padaku anak yang terlahir ini, misalkan, jadi anak yang saleh dan seterusnya, ya. Kalau kita ingin mohonkan secara umum, kan, dalam banyak orang kita berdoa dengan orang tua murid, kan, dengan anak-anak didik dan sebagainya, maka kita gunakan Rabbana, ya Rabbana hablana minas salihin, kan? Atau kita ingin bermohon dengan kawan-kawan kita, kan? Atau ingin mendoakan anak-anak milenial yang masih single, kan? Kalau single kan status, ya. Kalau jomblo itu nasib, gitu. Gitu kan, saat dikatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Atau dengan pengajian ibu-ibu, bapak-bapak juga, saat kita memohon bersama-sama kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkan dari pasangan-pasangan kami, gitu kan, istri-istri kami, kita semua memohon kepada Allah, gitu kan, anak-anak yang saleh, anak-anak pelipurara, gitu kan, penghadir suka dalam kehidupan, dan jadikan mereka imam bagi orang-orang takwa. Kurang lebih demikian. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah kata Rabb, ya, yang kita mohonkan. Dan dalam kata ini terkandung makna yang dahsyat, jangan sembarangan. Ya, jangan sembarangan. Ini mempercepat pengabulan doa karena Al-Quran yang mengajarkan. Cuma persoalannya, apakah setiap orang yang baca Rabbi Rabbana ini akan cepat dikabulkan? Nah, ini yang penting kita tahu rumusnya. Ilmu ini yang penting kita keluarkan. Kalimat Rabb ini, ingat, ketika Allah sampaikan di Quran surah 7, ayat 172, kan diikat dengan komitmen. Ya, diikat dengan komitmen. Di sini ada hak dan kewajiban. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kan dalam kalimat Rabb itu kan terikat sebuah komitmen, pemberian, ya, perhatian dan pemenuhan segala kebutuhan itu diikat dengan penghambaan kepada Allah. Ada sifat ubudiyah. Makanya rububiyah itu penampakan tanda-tanda yang menjadikan kita itu sadar untuk menuhankan Allah. Sedangkan pembuktian menuhankan Allah itu dengan ibadah. Itu kan konsepsinya ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Jadi kalau tegaskan, sungguh kan tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Allah, nggak ada Tuhan selain aku yang layak dipertuhankan. Jika kalian sudah yakin, kan, sudah sadar dengan semua itu, menuhankan aku, buktikan itu semua dengan menyembahku. Maka ketika Allah tampakkan tanda-tanda di semesta pada diri kita, kita mendengar, melihat, merasakan, dan meyakini Allah sebagai Tuhan, butuh pembuktian. Ketika kita membuktikan itulah kemudian ini, nilai-nilai yang terkandung pada kata Rabb itu akan diberikan kepada kita saat kita memohonnya. Ya, maka konsepsi kata Rabb ini bukan hanya terikat pada satu pemenuhan kebutuhan, ya kan? Ada satu perhatian yang dalam, ya, dan jaminan-jaminan kehidupan yang telah dijanjikan, tapi juga diikat dengan sebuah komitmen untuk penyembahan, ibadah. Jadi berlaku di sini dua sisi antara hak dan kewajiban. Ya, ada hak Allah dulu yang harus kita penuhi. Allah punya hak, harus kita penuhi dulu. Apa hak Allah itu? Adalah kita untuk beribadah kepadanya. Anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita menyembah Allah semata, jangan berbuat syirik, ya. Jangan menduakan Allah, meninggalkan Allah, mengempatkan Allah dan sebagainya. Fokus untuk ibadah. Fa'budni kata Allah. Baru setelah kita penuhi hak Allah, kita juga meminta hak kita kepada Allah sebagai komitmen. Dan itu menjadikan kewajiban Allah akan terpenuhi kepada kita. Jelas ya? Nah, dari mana kita bisa menemukan gambaran seperti ini? Nah, kita dapati di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 186. Ya, perhatikan baik-baik. Indah sekali kalimatnya, ya. Tajam sekali, halus tapi tajam. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan untuk diteruskan kepada hamba-hambanya, kepada kita semua, melalui risalah kenabian untuk menguatkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa idza, kan, sa'alaka ibadi. Fa inni qarib. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wa idza sa'alaka, kan, ibadi, dan jika hamba-hambaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, bertanya kepadamu. Idza, jika bertemu dengan bentuk past tense. Ini bentuk past tense nih, sa'ala ka-nya khitab. Ini bentuk past tense, past tense. Bentuk madhi, fi'il lama.
Ya, jika ketemu idza dengan bentuk fi'il madhi, maka maknanya itu mudhari'. Ya. Nah, sebaliknya nanti lawannya id. Id bertemu dengan ya fi'il mudhari, maka bentuknya madhi. Jelas ya? Id yaqulu misalnya kan, ketika ia berkata itu bentuknya bentuk id bertemu dengan mudhari, maknanya madhi. Baik, tapi kalau ada idza bertemu dengan bentuk past tense, bentuk fi'il madhi, maka maknanya mudhari. Nah, ini sudah rumus, sudah formulasi ya. Maka penting kita mengaji di sini, terutama dasar-dasar bahasa untuk memenuhi dan mengetahui ya bahasa-bahasa Al-Qur'an, memahami bahasa Al-Qur'an juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mudhari' itu padanannya menunjukkan bentuk present untuk memudahkan ya. Continuous dan future. Ya. Present pada saat itu, continuous terus berlangsung, dan future sampai kapanpun. Jadi artinya apa? Muhammad SAW boleh jadi pada saat ini di era engkau berdakwah membawa misi risalah, ada akan bertanya kepadamu, kan? Di antara hamba-hambaku. Ada juga nanti itu akan terus berkelanjutan, bukan sekarang saja, nanti akan begitu sampai di masa depan, sampai kehidupan berakhir. Ya, ada hamba-hambaku, disebut hamba, ya, bertanya kepadamu, ingin mendekat kepadaku, ya, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, biasanya kan motif orang untuk mendekat kepada Allah itu kan umumnya dua. Ya kan? Dan dua ini pun mengacu nanti berkumpul terkristalisasi pada satu. Apa itu? Yaitu berdoa, minta, mohon, butuh. Ya, pasti ada kebutuhan. Umumnya hamba itu kembali kepada Allah itu untuk meminta, ya, untuk menghadirkan kebutuhan. Biasanya kan kalau nggak tobat, ya berarti butuh sesuatu. Makanya orang-orang yang tobat pun, ya, sadar akan kesalahan sebesar apapun, itu Masya Allah masih disebut ibad oleh Allah, hamba. Itulah rahimnya Allah. Jadi, keterlaluan ya. Saya bisa katakan keterlaluan itu. Kalau ada hamba masih berkehidupan, berlumur dosa, Allah sudah menampilkan satu kasih tertingginya untuk mengampuni, dan dia nggak ambil itu. Ya, itu kan keterlaluan itu. Ada sifat sombong, seakan-akan punya kuasa. Makanya itu dikecam sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hamba seburuk apapun. Saya sering katakan, saudara-saudariku, kita ini bukan makhluk sempurna. Pasti ada titian salah yang pernah kita lalui. Dan orang salah terbaik itu ketika dia masih menuntut haknya untuk menjadi soleh. Ya, dengan cara apa? Dia bertobat, kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat, sebesar apapun. Karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan dengan orang yang merasa soleh dan tidak pernah merasa salah. Jelas ya? Nah, maka dari itu di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 Allah sampaikan ada hamba-hamba Allah yang sudah banyak berlumur dosa. Ya, dan mereka itu disebut dengan israf. Israf, tapi masih disebut dengan ibad. Israf itu yang nggak terlukiskan lah, hampir semua mungkin dikerjakan. Yang kalau orang lain berdosa, dia belum kerjakan, kayaknya nggak enak rasanya gitu. Tapi Allah tetap katakan pada Nabi Muhammad SAW, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW, sampaikan pada hamba-hambaku, masih disebut hamba. Ya, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah berbuat israf pada diri mereka sendiri, berlumur dosa banyak, ya, pernah berzina, pernah mabuk, pernah mencuri, pernah korupsi dan sebagainya. Selalu ada masa untuk titik balik itu. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta rahmatnya, minta pemenuhan ampunan. Allah ampuni sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Itu kurang apa lagi itu? Ya, kasih Allah kepada setiap hamba itu. Itu luar biasa ibad. Ya, ada lagi yang memang hamba-hamba yang soleh. Yang dia pun berdoa lagi, kan hamba soleh dengan hamba salah kan doanya bisa berbeda. Walaupun intinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang salah minta diampuni dosa, yang saleh minta surga, minta titian dalam kehidupan dan sebagainya. Ya, jadi ada hal-hal yang ada pembeda di antara keduanya, ada kesamaan. Kan saleh dan salah minta ampunan, kan? Yang saleh minta konsistensi istiqamah, yang salah kemudian minta dibimbing untuk lebih baik, salah minta ampunan tobat, saleh minta istiqomah, kan? Yang saleh tapi single dan jomblo minta istri koma. Baik, kembali ke sini ya. Nah, ibad. Nah, ketika hamba ini mencari, ingin mendekat kepadaku, dia ingin berdoa, gitu kan, ingin minta kebutuhan, dijawab oleh Allah, fa inni qarib, tegaskan pada mereka, aku dekat. Dalam bahasa psikologi dalam sekali, ya, sangat dalam, gitu kan. Kalau Anda bertanya, sampai mana ya Ustadz Adi ya, gitu kan, di acara ini gitu, datang nggak ya? Nah, ketika yang ditanya menjawab, sudah dekat. Itu kan memberi ketentraman pada diri kita. Ini dibandingkan, aduh belum ada info nih. Bayangkan kalau misalnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana, apakah
doaku akan dijawab oleh Allah. Aduh, belum ada info. Kebayang kan? Belum turun wahyu, kebayang kan? Ya, tapi ketika turun jawaban, sungguh Allah amat dekat. Itu menenangkan kepada jiwa. Ya, nggak usah mencari-cari berlebihan. Ya, Allah sangat dekat. Nggak usah berteriak-teriak. Allah sangat dekat. Kan? Minta dengan bahasa yang wajar. Minta dengan memohon kepada Allah. Minta dengan bahasa yang kita dengar dengan kolbu kita. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Ujibu. Perhatikan kalimatnya. Aku akan selalu menjawab. Ada kontinuitas. Ketika ini berbentuk makna mudhari, makna ini kan tampilan idza dengan sa'ala. Ketika berbentuk mudhari, maka jawabannya pun mudhari. Ya. Tapi inilah indahnya Al-Qur'an. Yang ini pakai idza bentuk past tense karena ingin menunjukkan konsistensi Allah dalam menjawab. Seperti orang dulu pun ketika berdoa aku jawab, maka kapanpun hambaku berdoa, aku pasti akan jawab. Karena itulah bentuk jawabannya langsung menggunakan mudhari. Tapi kenapa di sini pakai idza dan bentuk madhi? Karena jawaban Allah itu berlaku baik untuk di masa lampau ataupun untuk di masa-masa selanjutnya. Memberikan kesan demikian kepada kita. Jadi sebetulnya dalam pemahaman fikih doa itu nggak ada doa yang nggak dijawab sepanjang apa yang kita mohonkan itu kebutuhan kita. Karena Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan dan tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Ya kan? Maka seharusnya dijawab. Jadi kalau nggak terjawab ada sesuatu yang salah gitu dalam permohonan kita. Kalau terlambat itu kemudian kita rasakan ada sesuatu yang belum maksimal. Apa itu? Ya kan? Seharusnya kan kata Allah ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani, aku senantiasa menjawab gitu kan doa-doa hambaku yang menyeru aku jika mereka memohon kepadaku. Nah, tapi ini kembali ke sini Allah ingatkan komitmen ini. Fal yastajibuli. Ya, fal yastajibuli. Ini fal yastajibuli. Maka kamu pun kata Allah, ya, penuhi kewajiban kamu kepada aku. Respon seruan-seruanku, gitu kan? Nah ini kan, makanya Allah kan men-trigger kita kan, menjadikan ibadah itu sebagai katalis, meminta kita beribadah kan, ya sebagai pemenuhan komitmen. Bisa saja Allah langsung mengabulkan doa, tapi kan ini nggak jalan nih hak dan kewajiban. Sedangkan Allah itu kan maha adil. Semua hukum yang Allah tetapkan harus berjalan untuk menunjukkan keadilannya. Jadi sebetulnya ketika kita diminta untuk merespon seruan Allah dengan diturunkannya ibadah, baik berupa sholat misalnya, kan? Ada puasa, ada interaksi dengan Al-Quran, ada umrah, ada haji. Sebetulnya itu adalah jawaban dari pemenuhan ini hak-hak kita. Karena kan hukumnya terikat dengan komitmen kita, ada hak dan kewajiban. Jadi sebetulnya ibadah itu diturunkan, itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Saya sering katakan Allah nggak butuh dengan sujud, rukuk kita. Semuka langit dan bumi tidak bersujud kepada Allah, tidak menurunkan status Allah sebagai Rabb. Tetap Rabbil Arsyil Azim. Ya Allah yang Maha Kuasa, mudah mengganti dengan makhluk yang lain. Tapi ibadah itu kembalinya kepada kita. Untuk kebahagiaan kita, kesuksesan kita, ketentraman kita. Bahagia yang menghadirkan kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman, itu disebut dengan falah namanya. Karena itulah ketika kita menunaikan sholat pun tujuannya untuk falah kita. Kan diperdengarkan di telinga kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan kamu yang butuh itu. Kamu yang minta. Kamu yang pengen, kamu yang ini, kamu yang itu. Ini aku berikan sekarang jalannya, aku berikan pintunya. Aku kasih pintu, kamu nggak buka. Tapi kamu nuntut dan mempersalahkan aku. Kamu sehat. Ya kan? Ya, kenapa nggak kau pakai gitu akalmu? Kenapa cara berpikirmu seperti itu? Kamu minta sama aku, kata Allah kan begitu bahasa bebasnya gitu kan. Aku kasih jalannya. Ini pintunya, kamu tinggal buka. Kamu nggak lakukan, lantas kamu menyalahkan Allah. Kan nggak adil di situ. Ya kan? Ini kan sudah kita bangun komitmennya. Kan sama saja gitu. Anda juga misalnya kepada makhluk, kepada kawan, kepada pimpinan mengajukan proposal. Kan ada jalan juga kan. Di kemanusiaan Anda bikin proposalnya, Anda datang, Anda hubungi dulu, dan Anda menghadap, Anda sampaikan hajat. Jadi dalam dunia kemanusiaan, Anda bisa mudah memahami kenapa persoalan-persoalan yang esensial seperti ini, yang gampang untuk dipahami, kita nggak ngerti gitu. Bukan kita. Ada yang nggak ngerti. Ya, kan jadi persoalan seperti ini. Dan tunjukkan pada saya, di mana ada sosok yang berjanji memperhatikan kita, memenuhi kebutuhan tanpa batas. 5 kali dalam sehari ditawari setiap pergantian waktu. Nggak ada. Pimpinan sehebat-hebatnya sehari mungkin nggak akan bisa menerima Anda. Ya, sekalipun belum tentu bisa. Coba Anda datang kepada pejabat tertinggi, datang. Anda baru masuk lingkaran istananya, boleh jadi sudah nggak bisa masuk. Pakaiannya harus disesuaikan. Tuh kan, pakai sendal belum tentu bisa masuk. Kemudian jadwalnya teratur, belum tentu bisa ketemu, belum macam-macam. Ya? Sekali nggak bisa balik lagi di hari itu. Ini 5 kali dalam sehari.
Itu pun dituntut kita, diwajibkan supaya terpenuhi kebutuhan kita. Kalau mau minta lebih daripada itu boleh. Ya silahkan, ada duha waktunya, ada saat malam di gelap gulitanya, ada menjelang ke subuh, silahkan bebas. 24 jam terbuka. Sepanjang kita mau memohon kepadanya, mendekat kepadanya, sampai Anda bisa merasakan kenikmatannya dan mengatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabb. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabb. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini sebetulnya rahasianya di sini nih. Poinnya. Jadi kalimat Rabb ini akan berfungsi dengan maksimal jika falyastajibu ini kita kerjakan dengan baik. Kan ini komitmen iman, ya kan? Makanya ketika setelah selesai dituntaskan falyastajibu li, imannya diingatkan. Kalau Anda bertanya gini, ini untuk bisa menutup celah, Anda bertanya, kenapa sih Allah saya mesti harus kerjakan dulu ini untuk mengabulkan doa saya gitu kan? Allah tegaskan lagi, wal yu'minu bi. Hei, kamu kan telah iman kepadaku. Dan dalam iman itu kita komitmen. Ya, kamu kan yang mengatakan bala syahidna, kita komitmen, aku pun komitmen. Ya. Jadi sebetulnya untuk pemenuhan ini komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepada aku. Dengan dasar iman itu kemudian kau ibadah, dan dengan itulah kemudian aku penuhi hak. Nah, jadi hubungan antara ibadah dengan doa itu sangat dalam sekali. Bahkan karena itulah kemudian doa disebut dengan ibadah. Kan pernah saya sampaikan ketika Allah berfirman di awal jumpa kita, masih ingat? Ketika Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb, pakai Rabb tuh. Berfirman, ya kan? Wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, itu doa disebut ibadah. Ya, jadi doa itu bagian dari ibadah. Saking lekatnya dengan ibadah, disamakan oleh Allah, disebut doa itu ibadah. Karena itu kalau doanya pengen cepat dijawab, ibadah ditingkatkan. Ya, ibadah. Makanya diturunkan ibadah itu sebetulnya untuk kita. Sekali lagi, ini cara memahaminya begini. Kalau kita paham hikmah dan fikihnya, kita akan senang menunaikan ibadah. Ya, jadi ketika muncul panggilan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, ini pengabulan doa saya nih. Cara berfikirnya begitu. Ini nih yang kemarin saya mintakan akan dijawab. Ini nih persoalan hari ini yang sedang rumit, Allah pasti akan selesaikan. Iman, kan dasarnya iman, yakin tanpa ragu. Pasti Allah selesaikan. Saya dipanggil sekarang untuk menghadap. Datang. Anda dipanggil pimpinan batuk, Anda langsung siap-siap. Menghadap siapa? Datang Anda. Anda dipanggil Allah yang menciptakan pimpinan Anda. Kan? Ini kan luar biasa teman-teman sekalian. Harusnya kita cepat respon. Tapi kalau kita hanya melihatnya dengan kacamata hukum formal saja, secara fikih, wajib ngelihatnya ke situ. Nggak dalami ini hikmahnya apa. Maka yang muncul adalah keterpaksaan, ya, dengan dihiasi dengan kemalasan kadang-kadang. Baru tadi subuh, nggak kerasa duhur lagi. Baru duhur udah asar lagi, gitu kan? Cara berpikir yang keliru, karena nggak didasarnya dengan ilmu yang mendalam di sini. Maka lihat, ketika Allah panggil kita untuk ibadah, sholatkah, dan lain turunannya, ini sesungguhnya untuk mempercepat pengabulan doa. Dan di sini kita bermohon, bukankah dalam sujud kita meminta, dalam ruku kita berdoa, berdiri kita memohon. Karena itu, semua orang-orang dulu yang soleh-soleh, baik dari karangan para nabi, rasul, dan turunan-turunan lain, ya, sahabat, tabi'in, orang-orang soleh, ulama, itu memanfaatkan sholat untuk berdoa betul. Dan mereka menyenangi sholat, apapun profesinya. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu misalnya, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu kan orang-orang hebat, orang-orang kaya, pebisnis hebat, asetnya luar biasa. Itu kesenangan mereka bukan saat omsetnya meningkat, hartanya tiba, tidak. Tapi ketika mereka punya waktu untuk ibadah. Karena kalau buka kitabnya Imam An-Nawawi, ada namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di sebagian uraian beliau, itu melukiskan bagaimana semangatnya sahabat-sahabat mulia ini, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu bisa bangun malam sampai tahajud, sampai disebutkan menyelesaikan Al-Quran dalam tahajudnya. Saking menikmatinya ibadah gitu. Jadi kebahagiaan terbesar mereka itu, kesenangannya, bukan saat aset mereka itu bertambah, harta meningkat, bukan. Bagi mereka itu biasa. Makanya Nabi pernah satu kali berkomentar begini, ya, aku ini nggak khawatir, nggak kaget dengan umatku yang jadi kaya gitu. Ya, karena kaya itu biasa. Kata Nabi itu biasa, jadi kekayaan itu dianggap biasa. Nah, jadi orang beriman yang kaya itu nggak usah terlalu bangga, jangan pamer-pamer ini itu, karena itu dianggap biasa oleh Nabi. Yang aku khawatirkan itu ketika umatku nggak mampu mengelola kekayaan gitu. Jadi kaya itu biasa, saking biasanya yang belum beriman pun bisa kaya, saking biasanya. Iman itu kan aset yang tak ternilai, kekayaan luar biasa gitu kan, makanya supportnya harus menampilkan yang lebih daripada itu. Jadi orang beriman itu bukan terletak pada kuantitas hartanya ketika dia berkumpul, bukan, tapi terletak pada kualitas pengelolaannya. Jelas ya? Jadi saking biasanya kata Nabi, ya orang kaya itu biasa lah, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa kaya. Kalau mau kerja keras, tingkatkan ilmu dan sebagainya. Tapi aku khawatirkan kata Nabi ketika seorang beriman itu tak mampu mengelola kekayaannya dengan baik.
Untuk pengelolaan itulah kemudian dia mendekat kepada Allah lewat ibadah. Itu yang disenangi orang-orang dulu untuk bermunajat kepada Allah, minta. Sehingga ketika dia mampu mendekat kepada Allah, Allah bimbing begini cara mengelolanya. Karena itulah ketika harta dititipkan pada orang beriman, sebanyak apapun, itu tepat guna. Ya, dahsyat itu. Banyak orang-orang kaya-kayanya melimpah itu. Dikasih-kasih ke orang, dibagi ini nggak habis-habis tuh. Ya. Dan menariknya mereka hidupnya sederhana aja gitu. Padahal asetnya banyak, kekayaannya melimpah. Kan pernah dengar kisah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, bagaimana mereka berkehidupan, kesederhanaan mereka. Apa hartanya nggak ada? Ada. Asetnya banyak. Yang kalau sedekah, kalau infak juga sangat luar biasa gitu kan. Nah, saya mau kembali ke sini. Nah, akumulasi teman-teman sekalian, ibadah ini, itu disebut dengan takwa namanya. Makanya dalam takwa itu, senantiasa bersanding dengan ibadah kan? Kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, interaksi dengan Al-Qur'an dan seterusnya. Ya, puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi akumulasi ibadah ini disebut dengan takwa. Sekarang apa manfaat dan hubungan takwa bagi doa? Nah, sekarang lihat Quran surah kelima Al-Maidah di ayat 35. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu, tuh komitmen kita, sentuh dulu. Ya, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah dengan peningkatan takwa itu wasilah untuk mempercepat pengabulan doa dari apa yang kau mohonkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang yakin telah berkomitmen kepada Allah tadi, kan? Ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah dengan peningkatan takwa itu, ya kan? Untuk memohon kepada Allah, mempercepat apa yang kita inginkan, kita mohonkan. Ya, perangkat untuk bermohon kepada Allah itu yang kita namakan, sehingga kita namakan dengan tawassul. Tawassul. Nih. Mencari wasilah yang mempercepat permohonan kita kepada Allah dikabulkan. Dan ternyata tawassul tercepat itu melalui takwa. Ya, takwa itu apa kumpulannya? Ibadah. Bentuknya amal soleh. Makanya banyak sekali orang-orang dulu, teman-teman sekalian, itu yang menggunakan amal soleh mereka sebagai acuan untuk bermohon kepada Allah, termasuk dalam masa sulit. Masih ingat kan kisah yang sangat viral? Ya, dalam hadis yang sampai kepada kita, kisahnya banyak viral sekali, banyak memperoleh likes, nggak ada dislike di situ, dan sudah banyak di-share sampai dengan sekarang. Ya, kan masih ingat 3 orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beraktivitas, kemudian tiba-tiba ada hujan deras sekali, lalu mereka bertiga berteduh dalam satu gua. Ya, kemudian tanpa mereka sadari ada batu besar menggelinding menutup pintu gua itu. Kadar Allah nggak bisa keluar semuanya, nggak ada celah sekecil apapun untuk mereka keluar gitu. Ya, celah kecil untuk bernapas nggak sanggup mereka keluar. Mereka sudah berusaha mendorong dengan sekuat tenaga, ya dan sebagainya, tapi nggak bisa, nggak kuat tuh. Apa yang mereka lakukan? Ini kita sudah paham semua, kisahnya sangat kita ketahui dengan baik. Mereka bertawassul, ya, menjadikan satu perangkat, satu wasilah. Apa yang digunakan wasilah? Ini amal soleh mereka. Bertawassul dengan amal soleh mereka, memohon kepada Allah untuk dibebaskan dari kungkungan batu besar itu. Maka yang satu bermohon kepada Allah, ya dia mengandalkan amal soleh yang pernah dia lakukan dengan berbakti kepada ibunya. Bagaimana dia makan dan minum, tidak menyentuhnya sebelum ibunya menyentuhnya. Bagaimana dia minum susu, biasa memberikan kebiasaan susu kepada ibundanya itu, dikasih susu sampai ibunya kemudian minum dulu, baru dia kemudian tertidur. Satu saat dia datang, ibunya tertidur, dia pegang itu bejana susunya sampai ibunya bangun. Ketika bangun langsung minum tanpa bertanya berapa lama engkau pegang bejana itu. Kan? Dia mohon kepada Allah, jika dengan itu semua bisa menjadikan dia terbebas dari kungkungan batu dengan izin Allah, mohon lepaskan, didorong, bergeser, belum bisa keluar. Yang satu mengatakan, ya Allah, aku punya karyawan dulu, kan? Kemudian dia bekerja, tapi dia pergi entah kemana, belum mengambil gajinya. Setelah sekian lama, ya dia nggak datang juga, aku investasikan, aku khawatir nilainya menurun. Ya kan? Maka aku kemudian investasikan dengan kambing. Kambing itu makin banyak, sampai jadi peternakan kambing. Datanglah kemudian orang itu untuk mengambil gajinya. Aku tunjukkan tuh gajimu semua kambing ada di sini. Dia katakan, janganlah bercanda denganku, jangan meledek. Aku jawab, aku tidak meledek, aku tidak bercanda. Ini semua punya kamu. Aku pisahkan ketika engkau nggak datang, aku investasikan supaya nilainya tidak menurun. Sekarang ini semua punya kamu. Jadilah kemudian dia juragan peternakan. Dia meninggalkan aku tanpa sedikit memberikan bagian kepada aku, dan aku ikhlas dengan semua itu. Jika engkau memandang bahwa ini semua adalah bagian dari amal soleh yang kau ridhai, maka mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka apa yang terjadi? Dia dorong bergeser, belum sempat bisa keluar. Yang tadinya nggak mampu gerak-gerak, sekarang bergerak geser, tapi belum sempat bisa keluar. Allah berkehendak dengan yang satu lagi untuk menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya amal saleh. Ya Allah, aku dulu seorang rentenir. Nah ini ya, kisah viral, tobatnya rentenir. Bisa jadi sinetron nih, sinetron terdekat. Ya, ini tobatnya seorang rentenir melahirkan satu feedback yang sangat dahsyat.
rentenir dikecam, tapi kalau taubat dapat rahmat. Dan rahmat itu yang menjadikan karunia yang melimpah. Ayo, yang masih dekat-dekat dengan rentenir-rentenir atau rentenirnya sendiri, cepat tobat. Kisah ini jadi inspirasi besar. Ya, teman-teman sekalian, dia berkata, aku seorang rentenir. Nah, jangankan orang jauh, orang dekat pun aku rentenkan juga. Ya, ada saudaraku kemudian dia minta kepadaku, aku bantu, lalu aku lipatkan bunganya sampai kemudian dia nggak bisa bayar. Nah, satu kali aku melihat bahwa dia punya anak gadis yang sangat cantik. Aku menaksirnya luar biasa, tapi dia nggak pernah setuju denganku. Maka aku kemudian berusaha untuk menjadikan bapaknya terikat kepadaku. Aku berikan utangnya nambah. Kemudian aku desak dia. Nah, kalau sekarang pakai debt collector dan sebagainya gitu kan, sampai anaknya bermohon kepadaku, dia tolong ampunilah paman gitu kan, ayahku ini hapuskan kemudian utang-utangnya. Dia datang kepadaku mengatakan, paman tolong aku katakan kepadanya, kalau engkau mau bergaul denganku malam ini juga, gitu kan, aku akan anggap lunas semua utang-utang bapakmu. Maka anak itu dengan sedih kemudian terpaksa mengikuti keinginanku, datang di satu malam ketika saat aku ingin menjamah dan menyentuhnya, dia berkata kepadaku, paman bertakwalah kepada Allah, takwa. Ya, aku mendengar suaranya bergetar hatiku, merasa ketakutan aku. Aku meninggalkannya dan bertobat kepadamu ya Allah. Jadi kalau kebeningan jiwa itu bersih, sering beramal, itu kalimat takwa. Dan saya katakan dulu itu kata Allah itu luar biasa. Karena Nabi yang mencontohkan ketika ditodong dengan pedang itu, siapa yang menolongmu sekarang Muhammad SAW? Ya kan? Kata Nabi, Allah. Kalau benar kata itu diucapkan dengan iman yang dalam, yang tinggi, dengan amal soleh yang kuat, getar, jatuh itu pedang. Ya, perempuan itu berkata, paman bertakwalah kepada Allah. Ya, seakan-akan menggelegar dalam jiwaku, tersengat, takut gitu kan. Aku meninggalkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku anggap lunas semua utang-utangnya. Kemudian aku berubah menjadi lebih baik. Ya Allah, jika engkau anggap semua itu bagian dari amal soleh yang pernah aku kerjakan, mohon bebaskan kami. Bebaskan kami dari kungkungan batu ini. Apa yang terjadi? Didorong kemudian menggelinding batu itu. Dan terlepaslah kemudian ketiganya dari ujian yang tengah mereka hadapi pada saat itu. Jadi Anda bisa bayangkan amal soleh bagaimana bisa bermanfaat. Dan jangan-jangan kemudahan yang kita raih selama ini pun itu dari wasilah amal soleh kita. Ya, amal soleh kita, amal soleh kepada ibu, kan bisa begitu. Ibu mendoakan kita, lancar kehidupan kita. Kadang kita nggak sadar, karena itu kita sering disindir. Di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf ayat 15 itu. Kamu kalau sudah sukses, apalagi usia 40 tahun ke atas, ingat orang tuamu. Kan? Sampai engkau harus berdoa, kan? Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Karena boleh jadi saham Anda 30%, orang tua 70%. Ayah Anda tuh yang sedang mencangkul di sawah, cuman bawa singkong dengan keringat luar biasa, tapi halalnya luar biasa. Dia bermohon kepada ya Allah, aku sekarang makan singkong, tapi jangan sampai terjadi kepada anakku seperti aku bekerjanya. Ringankan mereka ya Allah, berikan kelimpahan rizkinya, ya Allah berikan kenyamanan pada hidup mereka. Ibu Anda yang bangun malam hari, menangis di hadapan Allah, sujud ya Allah. Ya Allah, aku hanya tidur di dipan saat ini. Aku tidur di lantai beralaskan tanah. Tapi mohon anakku, ya Allah, berikan kenyamanan saat tidurnya nanti. Damaikan kehidupannya, lancarkan pekerjaannya. 70% dari itu semua. Luar biasa. Mengiringi kehidupan Anda. 30%-nya itu Anda yang sekolah. Itu pun support orang tua, jual ini, jual itu. Anda sukses. Lantas setelah Anda sukses, tega meninggalkan mereka. Bahkan Anda simpan di panti jompo. Bahkan untuk sekedar telepon pun Anda nggak mampu. Itu disindir oleh Allah. Bertakwalah Anda kepada Allah. Kan? Ada bagian-bagian kehidupan yang boleh jadi kita nggak sadar. Ini loh perangkat yang terbaik. Boleh jadi kita, boleh jadi orang tua kita, boleh jadi orang-orang sekitaran kita yang baik-baik yang mendoakan. Karena itu kan sering ajakan untuk saling mendoakan. Nabi aja kadang-kadang suka minta pada doa pada sahabat, minta dibacakan Quran. Ya, mereka mengatakan, Anda kan yang Nabi, Anda kan yang Rasul ya Rasulullah. Ya, apakah tidak boleh aku meminta kepadamu, gitu kan, untuk membacakan Quran? Itu sebetulnya kesan kepada kita untuk saling membantu, menguatkan. Inilah inti Rabbana di sini. Inti Rabbana. Jadi saya ingin katakan pada kawan-kawan semua ya, ini dahsyat teman-teman sekalian. Ini dahsyat kali amal soleh ini. Dan apa yang terjadi? Ini bisa merubah kehidupan kita. Tadi kan masih ingat yang rentenir kemudian tobat. Tuh. Itu dengan amal soleh, dengan peningkatan takwa. Setelah itu rahmat datang, dibebaskan dari kesulitan. Ya teman-teman boleh gunakan ini kalau sedang sulit, sedang apa. Gitu kan? Makanya sekarang jadikan bekal amal soleh itu. Perbanyak. Sehingga kadang-kadang ini nggak diminta pun otomatis datang. Jadi jangan dikira kadang-kadang, mohon maaf ya, kemudahan yang kita dapatkan itu boleh jadi bukan karena kita nggak minta. Karena saking tingginya ini yang kita kerjakan ini, amal soleh ini, ya sehingga datang mudah tanpa diminta. Atau bahkan orang tua kita tanpa kita sadari. Karena itu dalam doa seringkali kita mohonkan kan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan ada kan di Al-Isra juga, ya, yang surat-surat yang menginspirasi kita untuk berdoa. Menggunakan apa? Rabbi. Ya, Rabbi, karena spesifik, personal antara kita dengan orang tua. Kita minta kan. Umumnya Rabbana, ya kan? Dan seterusnya. Nah, inilah teman-teman sekalian gambaran dari sekian banyak yang kita mohonkan, ya, satu dari sekian banyak hal yang bisa menjadikan kita itu mempercepat pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma fikihnya harus kita pahami, tatanannya harus kita dapati sehingga dengan itu mudah kita mengatakan kepada Allah, Rabbi, ya apa yang mau diminta? Rabbana, apa yang mau diminta?
khusyuk kita bermohon. Ingat komitmen kita. Ingat dosa-dosa kita, ingat salah-salah kita. Istighfar dulu, minta dulu yang baik dan sebagainya. Aspek kehidupan. Karena itulah kalimat Rabb itu sering dimohonkan bahkan saat ibadah. Ya, seperti Nabi Zakaria misalnya, ya. Ketika bermohon kepada Allah pada hal yang mustahil. Ya, hal yang mustahil menurut sementara orang. Ya, menurut sementara orang. Jadi secara medis, secara klinis itu udah nggak bisa, mustahil. Hal yang mustahil. Ya, bukan hal yang mustahil, ya, hal yang mustahil. Ketika divonis istri beliau yang sudah sepuh, Nabi Zakaria juga sudah sepuh, sudah beruban, kan rambutnya memutih, fisiknya letih, istrinya divonis, mohon maaf, monofos dan mandul. Secara klinis nggak mungkin punya keturunan. Secara medis itu mustahil. Apa yang terjadi? Beliau memohon kepada Allah dengan menyebut namanya. Di dalam sholat, di mihrabnya Maryam beliau bermohon. Apa yang terjadi? Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi. Tuh. Qala rabbi habli, menggunakan kata Rabb dan ya-nya dihilangkan untuk memohon dengan cepat seperti yang tadi saya terangkan. Qala rabbi habli, asalnya kan Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, tapi karena beliau ingin minta cepat, ingin minta cepat seperti Allah berikan cepat rezeki kepada Maryam, ya, beliau minta dengan cepat. Qala rabbi habli, kan? Rabbi pakai Rabb. Ya Allah, ya aku berkomitmen iman kepadamu, menuhankan engkau, menyembahmu. Sekarang pun aku mohon ya Allah lewat salatku. Qala rabbi habli. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan namamu, pemberi tanpa batas, yang tidak punya batasan dalam pemberian. Mereka mengatakan, aku punya keterbatasan untuk punya keturunan. La tadharni farda, ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Aku mohon kepadamu ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Aku mohon berikan dari karuniamu ya Allah, dari sisimu saja. Ketika mereka mengatakan aku terbatas, aku mohon padamu yang tidak punya batas. Anugerahkan dari sisimu saja ya Allah, dari pemberianmu ya Allah, dengan ketetapanmu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doaku. Kalau maha pemberi tanpa batas yang aku komitmen menyembahnya, menuhankannya, dan aku yakin dia akan mengabulkan doaku, mendengar doaku. Kalau pada yang semua ini belum mampu ya Allah, doaku ini terjawab ya Allah, maka tunjukkan kepada aku dengan cara apa lagi aku mesti bermohon. Ya? Kalau dengan semua ini belum mampu mengabulkan doaku, tunjukkan kepada aku dengan cara apa lagi mesti bermohon. Apa yang terjadi? Ketika nama ini disebutkan, disandingkan dengan Asmaul Husna yang paling indah, jawabannya, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Langsung turun malaikat, nggak pakai jeda, nggak pakai lama, gercep, gerak cepat, dan pakai fa, harf ma'atin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama bermohon, peristiwa kedua pengabulan. Antara mohon dengan pengabulan doa nggak ada jeda, selesai dibacakan, turun jawaban. Ya, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permohonan itu disampaikan lewat salat dalam ibadah. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya. Salatnya belum selesai, masih berdiri. Masih berdiri dalam salat, minta kepada Allah. Turun malaikat menyampaikan, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan punya anak. Langsung namanya diberikan oleh Allah Yahya. Kan? Di kesempatan lain beliau juga menyampaikan, Rabbi la tadharni farda. Ya, wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, pakai Rabb. Ya. Ya. Jadi banyak nanti kalimat-kalimat menggunakan Rabb. Ya, Nabi Ayub ketika berdoa pakai Rabb katanya. Di Quran surah 21, Al-Anbiya ayat 83. Ya. Ketika beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menarik sekali. Allah bukanya dengan fathah. Ya, wa ayyuba, dan aku buka, fathah kan membuka gitu kan. Jadi nasab, tanamkan dengan kuat dalam jiwa, aku buka kisah ini. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Idnada rabbahu, Rabb. Ya. Dan wa ayyuba kan, dan aku buka kisah Ayub, tanamkan dengan kuat dalam jiwamu. Idnada rabbahu, ketika ia menyeru Rabbnya. Ya, dia berkata, anni masani yadhurru anta arhamur rahimin. Penyakit ini sudah mulai menyakitiku ya Allah, sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Ya, jika aku memohon kepada yang paling sayang kepadaku belum terkabulkan, kepada siapa lagi aku mesti mengadu? Maka fastajabna lahum. Ya, kemudian kami jawab doanya. Ya, fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ya kan? Maka kami sembuhkan penyakitnya. Kemudian kami kembalikan karunia-karunia lebih besar dari sebelumnya. Datangkan lagi anak-anak mereka, anak-anak Ayub alaihissalam dan istrinya gitu kan. Masya Allah, kan 12 anaknya meninggal ketika ujiannya besar sekali. Ya, apa yang terjadi ketika sehat kan, istri mengandung lagi, setiap lahir kembar-kembar jadi 24, 2 kali lipat. Kemudian hartanya balik lagi lebih banyak. Dan ini menjadi pengingat, inspirasi untuk hamba-hamba Allah yang soleh, untuk kita semua. Rabb, dahsyat sekali. Ya, tapi apakah ketika mengatakan itu tanpa ibadah? Tidak. Nabi Ayub malah meningkat ibadahnya, meningkat ibadah, karena itu Rabbnya berfungsi. Nabi Zakaria menggunakan kata Rabb dalam salatnya. Ya, demikian hal-hal yang lainnya gitu kan. Jadi
kita bisa dapatkan satu gambaran dari apa yang kita kaji pada kesempatan subuh kali ini, bahwa pertama, Allah itu maha kasih. Ya, maha sayang kepada kita, Rahman dan Rahim, yang menjadikan kita terpelihara dalam kehidupan. Allah menginginkan misi kita di dunia ini dijalani dengan penuh kesenangan dan ketenangan. Ya, tapi semua itu didapati kalau kita kembali kepada petunjuk Allah. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan sejak Adam dan isinya diturunkan, kata Allah, turun kalian ke bumi, tugas kalian dimulai sekarang. Maka saat kalian menjalani kehidupan, aku berikan petunjuk, pedoman hidup. Kalau kalian ikuti pedoman ini, aku jamin bahwa berkehidupan di bumi itu, membawa misi khalifah itu, kata Allah, tidak akan pernah merasakan kegelisahan dan tidak akan pernah merasakan kesedihan. Artinya tidak gelisah itu tenang, tidak sedih itu senang. Ya, menikmati kehidupan dengan senang dan tenang sepanjang mengacu pada ketentuan pedoman Allah. Jadi berkehidupan itu menyenangkan. Berkehidupan itu menenangkan. Ya, senang dan tenang. Karena itulah jika kita ingin senang dan tenang, maka banyaklah mendekat kepada Allah dengan meningkatkan ibadah, dengan berdoa bermohon, sehingga dengan doa itu ada ketenangan dalam jiwa kita. Ini yang bisa kita bahas pada bagian pertama tentang menata kalimat doa yang mustajabah. Nah, sekarang kalau kita sudah panggil Rabb, ya kan? Bagaimana menyusun kalimat permohonannya? Kan baru namanya kita ketahui kan? Susunan katanya seperti apa? Kalimatnya bagaimana ketika meminta? Yang dengan itu ada getaran dalam jiwa kita yang mampu menggetarkan arsy dan seketika diberikan oleh Allah jawabannya. Itu yang esok hari insya Allah kita akan bahas di kesempatan subuh. Dan ini akan menjadi bagian terakhir dari fikih doa yang kita bahas sejak pertemuan yang lalu. Jadi sudah ada 4 episode dan besok yang kelima sebagai penutup dari bagian gambaran doa. Nah, mudah-mudahan dapat satu pencerahan ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan dan saling mendoakan. Saya juga sama butuh didoakan, masih banyak kesalahan-kesalahan, masih butuh banyak tambahan pengetahuan yang dengan itu bisa belajar lebih baik lagi. Jadi kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Yang namanya berkehidupan pasti juga kata Allah kan, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Aku nggak berikan pada kalian pengetahuan kecuali sedikit. Nah, ini saya cuma punya sedikit, ini yang bisa saya berikan. Banyak hamba-hamba Allah yang lain, para ulama yang sudah banyak mendapatkan lebih daripada apa yang saya raih sampai dengan subuh kali ini. Tapi mudah-mudahan dari yang sedikit ini ada kebaikan-kebaikan sehingga bisa menjadi jariyah. Mohon didoakan untuk ikhlas, tulus disampaikan. Dan semoga dengan itu teman-teman juga berkenan mendoakan saya supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang tua kami, keluarga kami, dan untuk Anda semuanya. Saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga saya berkenan untuk mengingatkan kembali, saya berkeinginan semua punya kesempatan untuk belajar, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Karena itu saya mencoba membuat Mira, Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, dengan konsepsi online yang pertama. Dengan online itu dari mana-mana bisa mengikuti. Jadi saya ingin memberikan kesempatan, karena kalau mengikuti jadwal kadang-kadang kita juga suka merasa bersalah. Ya banyak yang masuk, ya tapi kita harus tata, kan nggak mungkin kita bisa menata 1000 permintaan, misalnya kan dalam setahun kita mengaturnya seperti apa, sementara ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi, termasuk belajar juga, ibadah juga, dan sebagainya. Karena itu kalau kita satukan, kadang-kadang minta 1 dengan 2 isinya sama saja. Ya, kemudian di waktu-waktu maulid, semua tema minta maulid. Ada 20-30 misalnya pengajuan temanya maulid. Kenapa nggak bersatu dalam satu ta'lim kita ajarkan? Ada permintaan berapa banyak fikih sholat, semua sama. Jadi kalau kita bisa kumpulkan dan belajarnya lebih serius, kita ada kurikulumnya, tertata, pemahamannya kita uji, insya Allah itu lebih terukur. Ya, karena itu yang sering bertanya sampai sekarang untuk ke Mira sangat mudah sekali ya. Anda bisa masuk di webnya di Mira Institute ya. Nanti akan diarahkan kemana. Anda dapatkan dulu paket untuk belajar di Uwah Corner untuk catatan Anda, buku-buku dan sebagainya. Setelah itu nanti jadwalnya ada Senin sampai Kamis ya. Pengayaannya nanti di hari Kamis, Senin sampai Rabu materi terukur terkurikulum. Kemudian Jumat Sabtu Ahad kita bisa belajar secara umum dengan teman-teman yang lain juga yang terhubung dengan kita semuanya. Dan semua pembelajaran ini, proses belajar seperti sekarang, dan saya fasilitasi juga insya Allah dengan Zoom, kami fasilitasi itu semua gratis, karena saya nggak mengharapkan apapun dari pembelajaran, itu yang paling enak kita tampilkan. Adapun kalau buku, paket di Uwah Corner, itu untuk mencetak, untuk juga bisa mencetak lagi bagi yang lain, gitu kan? Dan ada pendukung-pendukung yang bisa kita gunakan untuk kepentingan yang lebih baik, gitu. Dan itu tidak seberapa. Kemudian juga teman-teman sekalian, Alhamdulillah ini perjalanan pendidikan sedang berlangsung, sekaligus nanti saya umumkan, mungkin formalnya nanti direkam juga secara terpisah, bahwa insya Allah
kita membuka kembali untuk program Pukau. Pukau itu pendidikan ulama, utama, ya, kadar ulama. Jadi saya sudah berjalan ini angkatan keempat, ya, angkatan keempat untuk bisa menerima santri khusus. Ya, nggak usah datang ke sini ya. Ini nanti akan disampaikan, nggak usah ke Bekasi, nggak usah langsung bawa koper titipkan ini itu tidak, nggak usah. Ini kita umumkan ada kualifikasinya. Alhamdulillah mulai tahun ini kita buka ikhwan dengan akhwat, tapi ini santri khusus. Saya hanya terima 10 orang. Jadi kan untuk pertama ini 5 ikhwan, 5 akhwat, tapi kita sediakan karena akomodasi terbatas. Jadi kami tanggung semuanya, dari mulai makannya, minumnya, tempat tinggalnya kami siapkan gitu ya. Jadi Anda tidak perlu bawa biaya apapun dan nggak bayar sama sekali gitu kan. Jadi nanti belajar saya langsung yang mengajar dengan beberapa syekh juga. Nanti ada syarat-syarat yang disampaikan, diantaranya 30 juz, harus hafal dulu hatam 30 juz karena ini untuk pendidikan ulama. Nah, nanti untuk juga mengajar juga di pesantren yang telah saya siapkan. Jadi nanti belajar dengan saya, nanti ada fase usia untuk memperdalam keluar, kita kirim seperti yang sekarang. Ada yang di Madinah, ada yang di Mekah, di Ummul Qura, ada yang di Al-Azhar, ada yang di Sudan, ada yang di Turki. Nah, kita berharap nanti pulang bisa menggantikan. Jadi kalau saya pun tiba ajalnya, kemudian meninggal dunia, ada yang meneruskan perangkat-perangkat yang sudah kita siapkan. Jadi wakaf, teman-teman bantu untuk pesantren, untuk apa, itu bukan milik pribadi. Ya, itu dijadikan sebagai wakaf untuk umat Islam nantinya. Jadi ketika berkelanjutan, berkemajuan, semoga ada pahala untuk kita semua. Ya, nanti teman-teman bisa bantu kalau ada yang bersinergi saya akan sampaikan. Silakan sama-sama nih. Ini pesantren baru yang SD kan. SD itu nggak ada tinggal, nggak ada boarding. Berjalan insya Allah itu sudah 70%-an. Teman-teman boleh kemudian mau bantu di situ. Nanti kita yang siapkan sama-sama yang SMP. Sampai SMA itu boarding tinggal. Dan itu nanti akan digunakan tempatnya untuk Mahasanti Mira juga di waktu-waktu senggang. Jadi sebulan bisa di sana ya. Summer class nanti untuk yang luar negeri boleh di sana belajar lagi. Nanti kalau sudah desainnya siap saya sampaikan. Nanti kita sama-sama bangun ya, dan sama-sama kita miliki untuk kita kelola dengan baik untuk ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Berjumpa esok hari untuk meneruskan kajian kita di subuh ini untuk mencari pedoman dalam Al-Quran, menata kalimat doa supaya Allah mengabulkan kita dengan lebih baik. Terima kasih. Maafkan saya yang masih banyak salah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Jika ada benar, itu petunjuk dari Allah dan Rasulnya untuk kita amalkan. Semoga titian kebaikan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikhlaskan dalam menyemai setiap kebaikan yang bisa kita tunaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وفقهنا يا الله فيما تعلمنا فهمنا يا الله فيما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما فهمناه يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم يا رب العالمين اجعلنا من محبي نبينا الكريم رسولك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وصلى الله على حبيبك الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.